Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang soal dari buku Ekspres TKA dari buku Erlangga. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah paket simulasi TKA. Paket yang akan dibahas adalah paket kedua. Ini adalah part ketiga. Bagi teman-teman yang ingin menonton part 1 dan part 2, silakan boleh tonton terlebih dahulu. Adapun teman-teman yang ingin langsung pengen tonton di part ketiga juga boleh. Kita langsung ke soalnya saja. Diketahui fungsi f dan g ditentukan fx sama dengan 2x min 4 dan gx-nya sama dengan akar dari x plus 5. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, yang diketahui atau yang ditanyakan di sini bentuknya f bundaran g, f inverse, dan g bundaran f inverse. Mungkin kita cari terlebih dahulu yang paling gampang, kita cari dulu f inverse-nya teman-teman ya. Kalau kita punya fx, maka f inverse-nya itu kita tulis dulu fx sama dengan 2x dikurangi 4. Kita misalkan jadi y, jadi 2x dikurangi 4. Kita pindahkan ke dalam bentuk x sama dengan jadi y ditambah 4 dibagi 2 sama dengan x. Ini adalah bentuk f inverse dari y ya, maka otomatis nanti y plus 4 per 2. Kalau kita ganti jadi x, jadi f inverse x sama dengan x plus 4 dibagi dengan 2. Gitu teman-teman ya. Nah, untuk menyesuaikan atau mencari nilai dari f negatif 6-nya, kita bisa langsung substitusi aja. F pangkat negatif 1 di sini jadi negatif 6 sama dengan negatif 6 ditambah 4 dibagi dengan 2. Negatif 6 tambah 4 sama dengan negatif 2 dibagi dengan 2 sama dengan negatif 1. Berarti pernyataan kedua itu salah ya. Kemudian kita bisa lanjut untuk melakukan pengecekan pada informasi pada pernyataan yang kedua atau yang pertama. Yang pertama itu kita punya f bundaran g, maka kita bentuk dulu bentuknya f bundaran g x sama dengan f gx kan ya. Kemudian di dalam fungsi f-nya ada g, yaitu g-nya akar x plus 5, sehingga kalau kita tuliskan jadi 2 dikali dengan akar dari x plus 5 dikurangi dengan 4. Kita hilangkan kurungnya jadi 2 akar dari x plus 5 dikurangi dengan 4. Jawabannya tepat ya, untuk pernyataan pertama itu betul. Ini hanya bentuknya saja beda, tapi secara nilai pasti sama ya. Itu teman-teman ya. Kita lanjut untuk pernyataan yang ketiga. Untuk pernyataan yang ketiga itu adalah bentuk dari G bundaran F. Otomatis kita cari dulu G bundaran F-nya. G bundaran F X itu sama dengan G Fx, maka sama dengan G Fx-nya itu kan 2x min 1 ya. Maka di sini jadinya akar dari 2x min 1 dikurangi 5 teman-teman. Maka di sini jadinya 2x min 6 ya. Wait, di sini harusnya plus ya, plus 5 ya. Berarti ini harusnya jadi plus 4. Ada yang salah nggak saya nulisnya? Ada yang salah teman-teman. Di sini harusnya 2x min 4. Saya nulisnya 2x min 4. Sorry ya. Kita ganti dulu, ini 2x min 4, ini juga jadi 2x min 4. Jadi kalau ditambah 5 jadi 2x plus 1 ya. Jangan lupa diakarkan. Ini adalah bentuk dari G bundaran Fx-nya. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Kita cari inverse-nya. Cara nyari inverse-nya kita buat menjadi Y aja. Y sama dengan jadi 2 akar dari 2x plus 1. Kemudian kita akarkan. Kita pangkatkan 2 sama-sama. Jadi nanti akarnya di kanan hilang ya. Kemudian kita jadikan jadi bentuk dalam X sama dengan, jadi Y pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 2X. Otomatis X-nya sama dengan Y pangkat 2 dikurangi 1 dibagi dengan 2. Ini adalah bentuk G bundaran F inverse dari Y ya. Maka jadi Y pangkat 2 dikurangi 1 per 2. Kita ganti bentuk dari Y-nya. Variabelnya kita ganti jadi X, jadi nanti X kuadrat dikurangi 1 per 2. Oke, sudah selesai teman-teman. Tinggal kita substitusikan bentuk dari si nilainya, yaitu negatif 3.
kita ganti ya, kita tulis dulu G beneran F inverse dari negatif 3 sama dengan, jadi negatif 3 pangkat 2 dikurangi 1 dibagi dengan 2, yaitu 9 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 teman-teman ya. Maka jawaban di nomor atau pernyataan yang ketiga itu benar, sehingga jawaban di nomor 13 adalah benar, salah, dan benar gitu teman-teman ya. Kita lanjut nomor 14, tapi saya rapikan dulu. Pilihlah satu jawaban yang benar. Pak Hilman mempunyai lahan yang disajikan pada gambar. Ini bentuk tanah lahannya. Berdasarkan gambar diketahui panjang FL sama dengan 18, FM sama dengan DE. FM sama dengan DE. Jika di sekeliling lahan tersebut akan beri pagar, panjang pagar yang dibutuhkan berarti otomatis kita cari keliling teman-teman. Nyari kelilingnya berapa gitu. Tapi kita harus cari dulu informasi yang belum ada. Kalau nyari keliling kan kita hitung sisi-sisi luarnya aja kan, ini udah ada, ini juga udah ada, ini ada nilainya. Nah ini pennya dari FK ke K tuh belum ada nilainya, yang lainnya udah ada semua. Berarti nyari FK-nya, kita bisa cari DK-nya. Panjang dari FK itu DK dulu ya, panjang DK itu kita bisa cari dari segitiga yang ini teman-teman. Segitiga yang ini ya, kita bisa gunakan Pitagoras saja. DK sama dengan akar dari kuadrat dari 30 dikurangi 24 kuadrat sama dengan 900 dikurangi 576 ya, sama dengan 324. Maka nilai DK-nya sama dengan 18. D ke K-nya 18, tapi dari D ke F-nya 12, otomatis di sini adalah 6 ya. Maka tinggal kita hitung kelilingnya teman-teman. Untuk mencari kelilingnya kita jumlahkan. Kita ngitung dari sini 30, kemudian ditambah 12, ditambah dengan 24, ditambah 30, ditambah 6, ditambah 18. Maka nilainya sama dengan 30 tambah 30, 60 ya. 12 tambah 18 sama dengan 30. 24 tambah 6 sama dengan 30, sama dengan 120 meter. Jawabannya adalah yang C. Ini soal gampang ya teman-teman ya. Semoga teman-teman juga bisa menganggap soal ini gampang. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat dua garis yang saling sejajar ya. Kemudian di sini punya titik A1, 2, 3, 4, B5, 6, 7, 8. Kemudian informasi berikutnya, pada gambar tersebut besar sudut A2 sama dengan, berarti kita bisa tulis ya, A2 sama dengan 2x ditambah 13, kemudian sudut B2, B5 maksudnya, itu 3x plus 17. Beri tanda centang untuk informasi yang bernilai sudutnya sama dengan 73 gitu ya. Otomatis kita cek dulu yang sama siapa aja teman-teman ya. Di sini sudut A itu sudut A1 akan sama dengan sudut A4 teman-teman. Karena dia bertolak belakang pasti nilainya sama. Kemudian sama juga dengan sudut B7 ya. Nah, B7 akan sama dengan B6. Terus kalau untuk yang B-nya sudut B5 itu akan sama, B5 sama dengan A1 ya. Bentar. Tadi ada yang salah berarti. Sorry. Harusnya di sini itu A4 itu akan sama dengan B8 maksudnya. Kemudian akan sama dengan B5 ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita juga punya sudut A2. Sudut A2 itu akan sama dengan A3, akan sama dengan sudut A7, akan sama dengan sudut A, bukan A ya, harusnya B. Harusnya B7 dan B6 ya. Oke, kita pindahkan ke bawah ya, biar informasi ini kita bisa pakai. Karena kita udah nggak butuh gambarnya ya. Oke, sini ya. Oke, setelah itu tinggal kita bisa selesaikan dengan cara apa? Dengan cara kita bisa jumlahkan sudut-sudut yang kita punya ya. Kita punya sudut A2 dan B5. A2 dan B5 secara posisi itu dia sama-sama sepihak, dalam sepihak ya. Kalau dalam sepihak kita bisa jumlahkan, yaitu A2 ditambah B5
itu sama dengan 180. Maka A2-nya itu 2x plus 13, ininya B5-nya 3x plus 17 sama dengan 180. 2x tambah 3x jadi 5x, 13 tambah 17 sama dengan 30, sama dengan 180, sehingga 5x-nya sama dengan 180 dikurangi dengan 30, sehingga hasilnya sama dengan 150 ya. Untuk 5x-nya jadi 5x-nya 150, maka x-nya sama dengan 150 bagi 5, yaitu sama dengan 30. Oke, berarti habis itu kita cari si A2 dulu kali ya. Si A2 tuh jadi berapa gitu ya. Untuk nyari A2-nya berarti kita tinggal substitusi aja nilai dari X-nya, yaitu 2 dikali 30 ditambah dengan 13 sama dengan 60. 2 kali 3 60 ya. 2 kali 30 60 tambah 13 sama dengan 73. Nah, sementara soal minta mencari titik atau ya sudut yang dapat nilai 73, berarti B2, B5 nggak usah kita cari ya. Kita langsung fokus ke A2 aja. Nah, yang nilainya dengan A2 itu ada beberapa yang nilainya sama teman-teman, yaitu kita bisa highlight ya. Yang nilainya sama dengan A2 itu ada B3, ada A3, ada B7 dan B6. Jadi otomatis jawabannya udah ketemu nih. Berarti A2 otomatis 73, B5 enggak, B6 itu 73 dan B7 juga 73. Jadi jawabannya adalah pada poin 2, 4 dan poin 5. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 16 kalau gitu. Di nomor 16 ini adalah soal transformasi geometri. Kita punya titik P negatif 10,4. Langsung tulis saja ya. Kemudian kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Otomatis kalau misalkan kita cerminkan terhadap titik titik Y sama dengan X, maka posisinya ditukar aja teman-teman. Maka jadi 4, negatif 10 ya. Oke, kalau sudah diapakan? Kalau sudah, katanya titiknya harus dilanjutkan terhadap translasi. Itu 4, negatif 10 ditranslasikan sebanyak 1,3. Kalau translasikan tinggal kita jumlah aja, berarti nanti P double AC-nya itu berarti 4 ditambah 1, 5. Negatif 10 ditambah 3. Berapa teman-teman ya? Negatif 10, ini min 3 ya teman-teman, sorry. Negatif 10 tambah negatif 3, maka negatif 13. Berarti poin jawabannya adalah poin C ya. Gitu, gampang teman-teman ya. Hati-hati teman-teman untuk mengerjakannya, jangan sampai kayak saya yang suka teledor gini ya. Teman-teman juga harus lebih hati-hati, karena ketika sering teledor kayak gini kadang-kadang buang-buang waktu jadi. Paham ya? Kita lanjutin nomor 17. Tangan alfa sama dengan setengah, sin beta sama dengan 5/13. Otomatis kita gambar dulu aja kali ya. Kita gambar sebuah segitiga yang sudutnya di alfa, kita gambarnya 2 ya teman-teman ya. Ini tangan alfanya sama dengan, kalau tangan alfanya sama dengan setengah, otomatis tangan itu kan depan per samping ya. Maksudnya depan sudut sama samping sudut, otomatis ini 1 dan ininya 2. Otomatis sisi miringnya sama dengan 1/2 ditambah 2/2, which is nilainya sama dengan akar 5 teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa dapat tuh sin sama cosnya. Berarti sin alfa itu depan per miring, depannya itu 1, miringnya akar 5. Otomatis kalau kita kalau kita rasionalkan jadi nanti 1/5 akar 5 ya. Nah, kalau sudah kita cari cosnya, berarti cos alfanya itu samping per miring, sampingnya itu 2, miringnya akar 5, maka sama dengan 2/5 akar 5. Gampang ya. Oke, kita lanjut di yang gambar yang kedua. Misalkan saya punya segitiga yang lain. Segitiga yang lain di titik sini ya. Di titik beta. Tapi ingat dia katanya tumpul, betanya tumpul teman-teman. Kalau betanya tumpul, otomatis dia ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Kalau di kuadran 2 nilai cos dan tangannya nanti nilainya sama dengan negatif ya.
gitu. Nanti tinggal informasi itunya bisa kita manfaatkan. Oke, di sini saya salah tulis, harusnya di sini beta ya. Kita udah punya dari soal bahwa sin beta sama dengan 5/13. Kalau sin itu kan depan per miring, depannya berarti 5 teman-teman, miringnya 13. Otomatis kita udah inget ya, harus hafal sih. Triple Pythagoras kalau ada 13, 5, sama pasti satu laginya adalah 12 teman-teman ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai dari cos-nya itu, cos itu samping bermiring, sampingnya itu 12, per miringnya 13. Negatif ya, jangan lupa. Kemudian tangannya juga negatif, karena di kuadran 2. Kuadran 2 tuh yang negatif itu hanya cos dan tangannya ya, untuk sin-nya tetap positif. Oke, lanjut. Untuk yang tangannya tuh, tangan itu depan per samping, depannya 5, sampingnya sama dengan 12. Oke, kalau udah balik lagi ke pernyataan. Pernyataannya itu minta apa? Pernyataan yang pertama itu minta sin alfa kita kalikan dikali dengan sin beta. Maka sin alfa itu kan 1/5 akar 5 dikali dengan sin betanya 5/13, otomatis jadi 1/13 akar 5. Ini bisa dicoret ya, karena ya ini bisa kita coret sebentar teman-teman. Yang ini 5,5 nya bisa kita coret. Jadi 1/13. Lanjut ya, yang bagian kedua. Berarti pernyataan pertama itu salah. Yang kedua, sin alfa dikali cos beta teman-teman. Sin alfanya sama dengan di soal kita udah hitung 1/5 akar 5. Cos dari betanya itu negatif 12/13. Maka hasilnya pasti negatif 12/65 akar 5. Jawabannya ini juga salah, pernyataan kedua harusnya negatif ya, sementara di sini kan positif tandanya. Oke, di nomor yang ketiga kita lanjut, sin beta dikali cos alfa. Sin beta dikali cos alfa. Sin betanya 5/13, cos alfanya sama dengan 2/5 akar 5. Ini 2-nya bisa kita saling coret ya. 5-nya bisa kita saling coret. Jadi sisanya nanti 2/13 akar 5. Jawabannya betul untuk pernyataan yang ketiga. Akhirnya ada yang betul ya. Kemudian pernyataan yang keempat, tangan beta ditambah tangan alfa. Tangan beta itu negatif 5/12 ditambah dengan tangan alfa. Tangan alfanya berapa tadi teh? Setengah ya. Kita samakan penyebut jadi negatif 5. Nah di sini ya 12 dibagi 2 itu sama dengan 6 ya, kali 1 jadi 6. Jadi di sini 1/12. Sementara pernyataan di sini negatif 1/12. Ini salah juga. Yang terakhir kita ke pernyataan yang kelima. Ini cos alfa dikali cos beta itu gimana gitu ya. Cos alfanya udah dapat, yaitu 2/5 akar 5. Cos betanya itu negatif 2/13. 2-nya kita bisa coret. Wait. Aduh, salah, maaf teman-teman ya. Ada yang salah tulis, harusnya di sini bukan 2 tapi negatif 12/13. Aduh, udah capek nih kayaknya. Oke, tinggal kita hitung 2 kali negatif 12 itu negatif 24, 13 kali 5 sama dengan 65. Jangan lupa tulis akar 5-nya. Berarti pernyataan yang kelima itu betul ya. Oke teman-teman ya. Di sini sebetulnya nggak terlalu susah, cuman mungkin agak kejebak di sini teman-teman. Hati-hati sering kejebak di kata-kata tumpulnya. Kalau tumpul otomatis nanti bentuk dari bentuk dari sudut yang di cos dan yang tangan tuh negatif, sedangkan untuk yang sin tetap positif ya. Gitu aja sih paling ya. Nah nanti teman-teman hati-hati juga untuk mensubstitusikan nilainya, jangan sampai kayak saya tadi tuh, saya juga sering salah-salah kayak gitu ya. Nanti teman-teman kalau misal menemukan kesalahan yang serupa juga boleh teman-teman ingetin saya, misalkan kak itu salah, bang itu salah gitu ya, diingetin biar kita bisa saling belajar satu sama lain gitu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor berikutnya.
Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 18 dan 19. Gambar tersebut menunjukkan PQRS yang siku-siku di P dan segitiga QRS siku-siku di R. Oke. Berdasarkan teks beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Saya gambar dulu ya biar bisa ditulis di sebelah kanan kita. Oke, sudah saya coba gambarkan seadanya ya. Di sini kita udah punya informasi-informasinya, kemudian kita diminta untuk mencari QS. Kita bisa gunakan untuk mencari QS itu, kalau QS itu kan pasti berhubungan dengan garis miring teman-teman ya. Kalau garis miring kita bisa manfaat garis miring si PQS ya. Berarti kita bisa manfaatkan informasi dari samping sudut dan alfanya. Artinya berarti kalau ini sudutnya di sini ini samping, berarti ini kan miring, berarti kita bisa gunakan cos ya. Cos dari 45 derajat itu sama dengan PQ dibagi dengan QS. Otomatis PQ-nya kan udah ada 20 ya. QS-nya belum ada, dan nilai dari cos 45 sama dengan setengah akar 2. Sehingga QS-nya akan sama dengan 20 dibagi 1/2 akar 2. Kan nilai sama dengan 40 dibagi akar 2. Kalau kita sederhanakan jadinya 40 dibagi 2 akar 2. Nilainya akan sama dengan 20 akar 2 meter. Berarti pernyataan yang pertama salah ya teman-teman ya. Kemudian kita gunakan informasi mengenai pencarian mencari RS. RS itu adalah sisi yang ada di sini yang merupakan sisi samping juga, sisi samping dari sudut 60. Ya, otomatis yang diketahui kan tadi QS. QS itu sisi miring juga di segitiga yang tadi ya. Otomatis kita bisa gunakan sisi samping dan depan ya. Berarti kita bisa gunakan tangan teman-teman ya. Apa kita gunakan apa yang lain ya? Oh enggak, samping dan miring. Berarti kita pakai cos lagi ya. Cos 60 sama dengan sampingnya itu RS. Yang miringnya QS ya. Cos 60 sama dengan setengah. RS-nya kita belum punya. QS-nya kita udah punya dari yang ini, perhitungan kita ini. Maka kita bisa masukkan jadi 20 akar 2. Kita kali silang jadi RS sama dengan setengah dikali 20 akar 2. Jadi sama dengan 10 akar 2 meter ya untuk RS-nya. Gitu ya teman-temannya. Berarti untuk pernyataan yang kedua betul. Kemudian berarti kita bisa cek untuk pernyataan yang ketiga. Untuk pernyataan yang ketiga katanya yang dicari itu QR. Berarti QR itu kita bisa manfaatkan QR. QR itu yang di sini ya. Berarti kita bisa manfaatkan ini aja nih, antara si samping dan depan. Berarti kita bisa gunakan tangan ya, tangan 60 sama dengan depannya itu QR atau RQ dibagi sampingnya RS. RS-nya kita udah punya, tangan 60 itu sama dengan akar 3. QR-nya kita belum punya. Kemudian RS-nya sama dengan 10 akar 2, maka QR-nya akan sama dengan 10 akar 2 dikali akar 3. Saya rapihin dulu ya, nggak muat ternyata. Akar 3 dikali 10 akar 2, maka nilainya akan sama dengan 10 akar 6 teman-teman. Maka sesuai dengan pernyataan, maka ini jawabannya adalah betul. Jadi untuk nomor 18 itu jawaban yang tepat adalah salah, benar, dan benar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang nomor 19 karena ternyata nyambung informasinya. Tapi saya rapikan dulu sebentar ya. Bagi teman-teman yang kalau masih belum paham silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan sungkan buat tanya biar kita bisa tahu teman-teman salahnya atau kurangnya atau bingungnya ada di mana ya. Dan jangan lupa juga kalau misalkan saya tadi penjelasannya ada yang salah boleh diingetin teman-teman ya. Oke, di nomor 19 itu mencari si luas PQRS teman-teman. Kalau mencari luas PQRS berarti kita cari sisi sini udah ada, PS-nya kita udah ada ya. PS-nya itu PS-nya belum ada teman-teman. Kita cari PS-nya dulu. Kita cari PS-nya terlebih dahulu dengan menggunakan tangan lagi ya. Tangan 45 derajat sama dengan sisi depan yaitu PS dibagi sisi samping yaitu 20. Tangan 45 itu 1,
maka PS-nya sama dengan 20 ya, nilai PS-nya akan sama dengan 20 meter. Sehingga kalau kita mencari luas persegi totalnya, luas segi 4 yang total, kita bisa gunakan luas segitiga 1 dan luas segitiga 2 ya. Nah, luas segitiga satunya itu berarti setengah dikali alasnya 20 kali tingginya PS-nya 20 ditambah dengan luas segitiga yang duanya itu berarti setengah juga dikali alasnya tadi RS ya, RS-nya sama dengan 10 akar 2 dan RQ-nya sama dengan 10 akar 6. Kita kalikan, ini berarti 20 bagi 2 10, 10 kali 20 sama dengan 200. Kemudian kita bisa hitung juga ini 10 kali 10 100 dibagi 2 sama dengan 50 akar 12 ya. 12 itu kita bisa selesaikan dengan sederhanakan ya, yaitu akar 4 kali 2, akar 4 itu 2, akar 4-nya keluar ya, yaitu 2. Tinggal kita hitung jadinya nanti 200 ditambah 50 kali 2 sama dengan 100 akar 3. Ternyata soalnya nggak minta gitu, maka kita keluarkan angka 100-nya. Sehingga 100 kali berapa jadi 200? Iya, betul, kali 2 ditambah dengan akar 3 meter persegi. Jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Oke, gitu teman-teman. Mungkin itu dulu yang bisa dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga dari apa yang disampaikan oleh saya, teman-teman bisa paham dan bisa bermanfaat buat teman-teman untuk persiapan TKA nanti. Semoga tadi bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang misalkan belum paham, boleh tanya, ataupun ada yang salah hitung, salah tulis dari apa yang saya lakukan, teman-teman boleh ingatkan saya di kolom komentar ya. Jangan lupa juga teman-teman dukung channel ini agar channel ini tetap terus berkembang dan saya juga semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Boleh di like, di subscribe, dan berikan feedback-feedback positif ya. Saya pamit dan dadah.